Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 5020085 dari kelas 4B Prodi PGSD dalam mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yuk langsung saja kita bahas standar proses pembelajaran. Standar proses dalam kurikulum 2013 adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Standar proses dalam KTSP, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru pada dasarnya, penerapan standar proses dalam pembelajaran di tingkat satuan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan standar lain, seperti pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar proses pembelajaran di kurikulum 2013. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Standar proses pembelajaran kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menyederhanakan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Kebijakan ini diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan juga sekolah menengah kejuruan. Untuk itu, kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Selanjutnya, standar proses pembelajaran kurikulum paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah untuk memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya adalah prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Karakteristik siswa berhubungan dengan aspek-aspek yang melekat pada diri siswa, seperti motivasi, bakat, minat, kemampuan awal, gaya belajar, kepribadian, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam pembelajaran haruslah mempertimbangkan karakteristik siswa yang amat kompleks tersebut, termasuk dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Tanpa mempertimbangkan karakteristik siswa, maka penerapan strategi pembelajaran tentu tidak bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk
mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.